Berbekal dua foto model wanita cantik yang diambil dari media sosial TikTok, tersangka DK kemudian menggunakannya di akun Facebook untuk berkenalan dengan pria-pria yang tertarik. Pelaku yang telah meneliti profil korbannya kemudian bertukar nomor WhatsApp. Karena tergiur dengan rayuan pelaku yang menyamar sebagai model, korban pun mentransfer uang 3 kali dengan total 250 juta rupiah. Korban yang curiga kemudian melaporkan kasus ini ke polisi dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Kebetulan DK tersebut menggunakan rekening istrinya yang inisialnya hampir mirip-mirip pelaku yang seolah-olah model yang ada di Facebook dengan inisial RH dan SH ini. Nah, sehingga dengan melihat namanya hampir sama, korban terpengaruh, terbujuk, kemudian terjadilah transaksi kurang lebih 3 kali transaksi dengan nominal 250 juta. Polisi telah menyita barang bukti telepon genggam dan buku tabungan tersangka. Tersangka DK ditahan di Polda Jabar dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Polda Jambi mengungkap kasus penembakan warga yang terjadi di Desa Rengkiling, Sarolangun, Jambi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran melawan saat akan ditangkap. Pelaku Alpi Sahri telah diburu polisi sejak menembak seseorang pada 2 Juni 2021 lalu. Alpi dan 2 rekannya salah mengira korban sebagai anggota polisi yang akan melakukan penangkapan. Dalam penyelidikan terungkap pelaku punya tempat latihan menembak seperti yang terekam dalam video amatir. Pelaku juga diduga terlibat kasus peredaran narkotika. Ya, bagaimana proses hukum kasus ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kombes Kaswandi Irwan, Direktur Kriminal Umum Polda Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Irwan, dari apa yang kita ketahui artinya sebetulnya sasarannya adalah anggota polisi, begitu? Jadi saya cerita sedikit, Mas. Jadi pada saat korban ini dengan 4 temannya mampir di warung, jadi hasil penyelidikan kita setelah itu bahwa 3 orang pelaku ini itu diduga menggunakan sabu, 3 orang ini. Sehingga pada saat mobil korban ini tadi mampir di warung tempat 3 pelaku ini, mereka mungkin menduga ini ada polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap mereka. Oke. Apa yang dilakukan para pelaku ketika pada akhirnya mereka berhasil ditangkap? Apakah ada perlawanan kembali, Pak? Untuk pelaku AS, kemarin sudah kita tangkap, Pak. Sudah kita tangkap oleh tim resmob kita sekitar pukul 03.30. Setelah beberapa kali berpindah, tempat akhirnya kita memastikan pada pagi itu. Dan pada saat kita tangkap, pelaku ini membawa 1 senjata api, jenis G2. Sehingga pada saat anggota kita melakukan penangkapan, ada tindakan melawan daripada pelaku ini dengan mengeluarkan 2 kali tembakan. 1 tembakan mengarah kepada tubuh salah satu anggota saya, sehingga anggota saya juga melakukan tindakan tegas sehingga mengakibatkan pelaku AS ini meninggal dunia. Oke. Dalam kasus apa para pelaku ini menjadi daftar pencarian orang, Pak? Jadi pelaku ini selain kasus penembakan dan pemilikan senjata api, jadi pelaku AS ini memiliki senjata api, ada 7 senjata api rakitan. Oke. Salah satu di antara adalah senjata api G2. Dalam perkara yang lain, tersangka AS ini juga merupakan DPO di Polres Tebo terkait dengan kasus narkotika. Oke. Apakah para pelaku terafiliasi geng tertentu, Pak? Sementara belum, yang jelas ada 3 orang ini yang indikasi kuat, masih kelompok mereka ya. Tapi untuk yang lain kita masih dalam penyelidikan. Dan saya juga mohon doa 2 orang pelaku lagi mudah-mudahan segera ditangkap karena 2 pelaku ini masih membawa 2 senjata api, karena sangat meresahkan sekali di sekitar Mandi Angin, Sarolangun. Oke, sangat meresahkan dalam artian bahwa para pelaku juga berupaya untuk mengintimidasi atau pernah mengancam warga setempat? Jadi seperti yang sampaikan sebelumnya, Mas, jadi di warung itu juga mereka kadang-kadang mengeluarkan tembakan seperti melakukan latihan gitu. Oke. Sehingga
ini juga terdengar oleh orang yang melintas karena lokasinya itu sekitar 20 meter dari jalan raya, sehingga ini juga banyak informasi ke kita. Jadi ini sangat meresahkan sekali di masyarakat yang melintas di Oke, singkat jalan. saja Pak, ancaman hukuman bagi para pelaku yang sudah dibekuk. Jadi untuk pelaku, termasuk 2 orang pelaku lainnya, kita kenakan 170, kemudian junto 353, subsidi 351, dan Undang-Undang Darurat 1251 tentang kepemilikan senjata api. Ancaman hukumannya sampai 20 tahun penjara, Mas. Baik, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Kombes Pol Kaswandi Irwan, Direktur Kriminal Umum Polda Jambi.